Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa rasio laporan keuangan proyeksi ya. Contoh kasusnya PT XYZ selama 5 tahun terakhir rata-rata penjualan per tahunnya itu sekitar 75 juta. Dan perusahaan merencanakan bahwa penjualan tahun 2003 itu akan tetap sama. Angka-angka rasio itu rata-rata masa yang lalu yang ingin dipertahankan itu antara lain perputaran kasnya yaitu 25 kali, kemudian perputaran piutang 25 kali, kemudian persediaan 12,5 kali, kemudian aktivanya adalah 4 kali. Sedangkan rasio hutang jangka panjang dengan aktiva itu adalah 33,333%, rasio modal dengan aktiva tetap 200%, kemudian rasio biaya penjualan dengan penjualan 5%, operating rasio 92%, pajak pendapatan 92%, dan gross profit 30%. Nah, contoh kita lihat neraca ya. Neraca awal pada tahun 2003 pada PT XYZ itu terdapat kas 1.500.000, kemudian piutangnya 1.500.000, persediaan 4.500.000, aktiva tetapnya 7.500.000, maka jumlahnya adalah 15 juta. Kemudian hutang lancarnya atau pasifanya ada 1.500.000, kemudian 5% obligasinya 4.500.000, modalnya 9 juta, dan totalnya 15 juta. Balance ya, aktivanya dengan pasifanya. Kemudian kita diminta buatlah neraca laporan keuangan proyeksinya. Maka kita buat tadi dimintanya kan perputaran kas 25 kali ya. Maka kas awalnya kita lihat tadi dari neraca adalah 1.500.000, maka kas rata-ratanya adalah 1/25 kali 75 juta, hasilnya adalah 3 juta. Setiap 1.500.000 kita tambahkan dengan X, lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 3 juta, maka X-nya itu adalah 6 juta, kita kurangi dengan 1.500.000, maka kas akhir tahun adalah 4.500.000. Lalu bagaimana dengan perputaran piutangnya? Perputaran piutang yang diminta juga 25 kali ya perputarannya, maka piutang awal tahunnya itu sebesar 1.500.000. Kita cari 1/25, kita kali 75 juta, hasilnya adalah 3 juta. 1.500.000 kita tambahkan dengan X, kemudian bagi 2 adalah 3 juta, maka X-nya adalah 6 juta dikurangi 1.500.000. Piutang akhir tahunnya adalah 4.500.000. Nah, kemudian kita cari lagi perputaran persediaan, itu juga sama ya, diminta adalah 25 kali. Piutang awal tahun 1.500.000, maka kita cari persediaan rata-ratanya yaitu 1/12,5, kita kalikan 75 juta sama dengan 6 juta, 4.500.000 kita tambahkan X, lalu kita bagi 2 sama dengan 6 juta, maka 12 juta kita kurangi dengan 4.500.000. Persediaan akhir tahun ya kita dapat adalah 7.500.000. Nah, perputaran total aktiva yang diminta yang diinginkan adalah 4 kali. Aktiva awal tahunnya itu adalah 15 juta, maka kita cari aktiva rata-ratanya adalah 1/4 dikali 75 juta adalah 18.750.000. 15 juta kita tambahkan dengan X, kita bagi 2, maka 18.750.000. X-nya kita dapatkan 37.500.000, kita kurangi dengan 15 juta, maka aktiva akhir tahunnya adalah 22.500.000. Nah, di sini sudah kita dapatkan, maka aktiva tetapnya adalah 22.500.000, kita kurangi dengan 4.500.000, kita tambahkan 4.500.000 dan 7.500.000, maka hasilnya adalah 6 juta.
Rasio antara hutang jangka panjang dengan aktiva yang diinginkan adalah 33,333%. Maka hutang jangka panjangnya 1/3. Kita kalikan dengan 22.500.000. Hasilnya adalah 7.500.000. Modal rasio dengan aktiva tetap itu adalah 200%. Maka modalnya 2 dikali 6 juta adalah 12 juta. Hutang lancar sama dengan tadi kita sudah cari ya, hutang lancarnya yaitu 22.500.000, maka kita kurangi dengan 7.500.000 yang kemudian kita kurangi dengan 12 juta, maka hasilnya adalah 3 juta. Nah, di sini kita lihat neraca per 31 Desember ya, PT XYZ ya, terdiri dari kasnya adalah 4.500.000, piutangnya 7.500.000, persediaan 7.500.000, aktiva tetapnya 6.500.000, maka diperoleh keseluruhan dari aktiva itu adalah 22.500.000. Sedangkan pasipannya, hutang lancarnya tadi sudah kita cari ya, 3 juta, kemudian 5% dari obligasi adalah 7.500.000, modalnya tadi adalah 12 juta, maka totalnya adalah 22.500.000. Ini balance ya, aktiva dengan pasipannya. Nah, kemudian bagaimana dengan profit marginnya ya, keuntungan profit keuntungannya, marginnya. Maka kita bisa cari gross profit marginnya yang diinginkan adalah 30%, maka laba kotornya 30% kita kali dengan 75 juta. Hasilnya adalah 22.500.000. Kemudian harga pokok penjualannya 75 juta kita kurangi dengan laba kotor yang sudah kita kalikan dengan 30%, yaitu gross profit marginnya adalah 22.500.000. Hasilnya adalah 52.500.000. Kemudian kita mencari operating ratio yang diinginkan adalah 92%. Maka operating rasionya adalah rumusnya harga pokok penjualan kita tambahkan dengan biaya operasi, kemudian kita bagi dengan penjualan. Harga pokok penjualannya adalah 52.500.000 yang sudah kita hitung tadi, kemudian kita tambahkan dengan biaya operasi, kemudian kita bagi dengan 92% ya, keinginan dari operating rasionya kita kali dengan 75 juta penjualan ya. Maka hasilnya adalah 16.500.000. Nah, rasio biaya penjualan dengan penjualan yang diinginkan adalah 5%. Maka biaya penjualannya 5%, kita kalikan dengan 75 juta. Hasilnya adalah 3.750.000. Kemudian ada biaya administrasi dan umum. Maka kita kurangi ya. 16.500.000 kita kurangi dengan 3.750.000. Maka didapatlah 12.750.000. Kemudian pajak pendapatannya bagaimana? Pajak pendapatannya adalah 50% dikali laba bersih. 50% kita kali laba bersih itu adalah laba kotor yang kita kurangi dengan biaya operasi. Laba kotornya berapa tadi? 22.600.000. Kemudian kita kurangi dengan biaya operasi berapa? 16.500.000. Maka didapatlah 3 juta untuk pajak pendapatan. Nah, kemudian kita lihat laporan laba rugi proyeksi per 31 Desember tahun 2003. Penjualannya adalah 75 juta. Kemudian harga pokok penjualannya adalah 52.500.000. Maka kita peroleh laba kotornya adalah, kita kurangi ya penjualan dengan harga pokok penjualan, maka diperoleh laba kotor 22.500.000. Kemudian ada biaya-biaya ya, maka kita akan kurangi biaya-biaya. Nah, biaya penjualannya 3.750.000. Kemudian biaya administrasi dan umumnya 12.750.000. Maka kita tambahkan biaya penjualan dan biaya administrasi ya, jadi sebesar 16.500.000. Maka laba kotor kita kurangi dengan biaya-biaya, hasilnya adalah laba bersih yaitu sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita kurangi lagi pajak pendapatannya. Pajak pendapatannya ditetapkan 50%. Maka 6 juta dari 50% adalah 3 juta. Kita kurangi 6 juta, 6 juta dikurangi dengan 3 juta, maka kita peroleh adalah 3
juta. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai pertemuan 10 ya. Silahkan kerjakan latihan soal pilihan ganda yang sudah di-share di MyBest. Jika masih ada yang kurang jelas atau pertanyaan, bisa isi di form diskusi ataupun di chat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.